Zetmi, sang penjelajah Mars. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Zetmi tinggal bersama ayahnya, Anto, dan adiknya, Lim. Mereka hidup dalam sebuah gubuk panggung reyot yang bocor ketika hujan. Meski hidup dalam keterbatasan, Zetmi memiliki impian besar. Ia ingin menjadi penjelajah luar angkasa. Ayah, suatu hari aku akan pergi ke luar angkasa, kata Zetmi kecil sambil menatap bintang-bintang di langit. Anto tersenyum sambil mengelus kepala putranya. Mimpimu besar, nak. Kejarlah dengan kerja keras. Setiap hari, Zetmi berjalan sejauh 5 kilometer menuju sekolah dasar. Ia tak pernah mengeluh, bahkan ketika hujan deras atau panas terik. Usahanya tak sia-sia. Ia selalu menjadi juara kelas. Saat SMP, jarak sekolahnya bertambah menjadi 7 kilometer. Namun, semangatnya tetap menyala. Aku tak akan menyerah, katanya setiap kali kakinya terasa lelah. Lagi-lagi, ia menjadi juara. Ketika SMA, ia tetap juara di kelas 12 dan semakin rajin membaca buku sains. Ayahnya hanya bisa menatap kagum melihat semangat anaknya. Kau berbeda, Zetmi. Aku yakin kau akan pergi lebih jauh dari siapapun di desa ini, ujar Anto dengan bangga. Impian Zetmi semakin dekat ketika ia mendapatkan beasiswa ke luar negeri di jurusan antariksa. Di sana, ia bertemu dengan Bert dan Shen, dua sahabat yang sama-sama berambisi menjelajahi luar angkasa. Zetmi, bagaimana kalau kita mulai eksperimen di bumi sebelum berangkat ke Mars? Usul Bert suatu hari di laboratorium. Setuju, kita harus membuktikan bahwa manusia bisa hidup di Mars, sahut Shen. Mereka memulai eksperimen dengan mengembangkan teknologi elektrolisis CO2 untuk menghasilkan oksigen dari atmosfer Mars yang tipis. Jika kita berhasil, ini akan menjadi langkah besar bagi kolonisasi Mars, kata Zetmi penuh semangat. Mereka juga meneliti sumber air dalam bentuk es di Mars. Air ini bisa kita olah menjadi minuman, oksigen, bahkan bahan bakar roket, jelas Bert sambil menunjukkan hasil simulasi mereka. Dan karena gravitasi Mars lebih rendah, kita bisa melakukan eksplorasi dengan lebih mudah, tambah Shen. Selain itu, mereka menemukan potensi besar dalam sumber daya alam Mars seperti besi, silikon, dan aluminium yang dapat digunakan untuk membangun habitat manusia. Sumber energi juga tak menjadi masalah. Kita bisa memanfaatkan tenaga surya dan nuklir, ujar Zetmi sambil mengamati prototipe panel surya yang mereka rancang. Mereka juga mengembangkan pakaian luar angkasa yang bisa melindungi manusia dari radiasi dan suhu ekstrim di Mars. Kita harus mencari cara agar bisa bertani di Mars, kata Shen. Mereka pun mulai bereksperimen dengan hidroponik dan aeroponik menggunakan tanah Mars buatan. Kolonisasi menjadi tujuan utama mereka. Habitat tertutup dengan sistem daur ulang udara dan air bisa membuat manusia bertahan di sana, jelas Bert. Akhirnya, mereka merancang robot dan AI untuk membantu eksplorasi dan perbaikan infrastruktur di Mars. Dengan bantuan misi luar angkasa dari bumi, kehidupan di Mars akan menjadi mungkin, kata Zetmi dengan mata berbinar. Ia tahu, impiannya semakin dekat untuk menjadi kenyataan. Setelah perencanaan yang matang, mereka bertiga ditambah seorang dokter spesialis tumbuhan tahan cuaca ekstrim, Dr. Shenaga, serta seekor kucing dan persediaan bahan makanan, akhirnya naik ke dalam pesawat luar angkasa. Di dalam kokpit, mereka bersiap untuk lepas landas. Sistem kontrol, siap, kata Bert sambil memeriksa panel kontrol. Sistem oksigen, stabil, tambah Dr. Shenaga, komunikasi dengan pusat kontrol. Terhubung, ujar Shen. Baik, semuanya siap, lepas landas dalam hitungan mundur 10 detik. Kata Zetmi. 10, 9, 8. Suara pusat kontrol menggema di radio. Saat hitungan mencapai 0, getaran kuat memenuhi pesawat saat roket mulai meluncur ke langit. Mereka merasakan tekanan luar biasa saat meninggalkan atmosfer bumi. Kecepatan stabil. Kita berhasil melewati lapisan atmosfer, seru Bert dengan semangat. Setelah beberapa jam perjalanan, pesawat memasuki gravitasi 0. Luar biasa. Kita benar-benar di luar angkasa sekarang, kata Shen sambil melihat keluar jendela. Beberapa bulan kemudian, mereka mendekati Mars.
Bersiap untuk memasuki atmosfer Mars, kata Zetmi. Pegangan erat, pesawat mulai bergetar hebat saat melewati atmosfer Mars yang tipis. Namun, mereka berhasil mengendalikan arah dengan baik. Parasut terbuka, teriak Bert. Setelah beberapa saat yang menegangkan, pesawat mereka akhirnya mendarat dengan selamat di permukaan Mars. Kita berhasil, seru Shen dengan penuh kegembiraan. Zetmi menatap hamparan merah di depan mereka dan tersenyum. Ini adalah awal dari kehidupan baru di Mars. Mereka mengeluarkan robot AI untuk membangun gedung di sana melalui kontrol dari dalam pesawat luar angkasa. Dalam gedung sudah diatur suhu dan kelembaban sesuai dengan di bumi. Setelah bekerja selama berbulan-bulan, akhirnya tumbuhan ditanam dan kucing dimasukkan ke dalam gedung. Proses tersebut berhasil, dan mereka pun memasuki gedung tersebut. Luar biasa. Ini benar-benar terasa seperti di bumi, kata dokter Shenaga sambil mengamati lingkungan yang telah mereka ciptakan. Zetmi menghela napas lega. Ini bukan lagi hanya sekadar eksperimen. Ini adalah awal dari koloni manusia di Mars. Bert mengelus kucing yang tampak nyaman. Jika kucing bisa merasa nyaman di sini, maka kita juga bisa bertahan lebih lama. Shen melihat ke arah tumbuhan yang mulai tumbuh subur. Kita sudah membuktikan bahwa kehidupan bisa ada di Mars. Sekarang, kita tinggal membangun masa depan. Mereka saling berpandangan dengan semangat. Ini baru permulaan. Dan mereka siap menghadapi tantangan berikutnya di planet merah. Tamat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.